Halo semuanya teman-teman Cancer, selamat datang kembali di channelnya Kak Tere Wijaya. Apa kabar? Semoga kalian dalam kondisi yang terbaik, tidak kekurangan suatu hal apapun, dan selalu bergembira. Teman-teman, ini adalah general reading, love reading di bulan Juli tahun 2022. Kak Tere ingatkan bahwa ini adalah general reading yang energinya sangat netral dan universal. Oleh sebab itu, dengarkanlah readingan ini dari awal sampai nanti pada akhirnya dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Ambillah sisi yang positif dan buang sisi yang negatifnya. Apabila kalian membutuhkan jasa personal reading dari Kak Tere, silakan menghubungi via chat WA, nomornya sudah ada di story YouTube channel ini. Kak Tere juga menyediakan kartu dan gelang kristal seperti ini. Jika kalian ingin order, bisa langsung hubungi di nomor WA yang sama, sudah tersedia di story YouTube channel ini ya. Oke teman-temanku semuanya, langsung aja kita mulai general readingnya, love readingnya. Oke, Kak Tere tarik terlebih dahulu energinya untuk zodiak Cancer. Oke teman-temanku Cancer, bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2022? Bagaimana asmara zodiak Cancer di bulan Juli tahun 2022? Bagaimana? Oke. Ya. Teman-teman, di sini sudah ada 9 kartu untuk Kak Tere bacakan buat kalian semua ya. Oke, kita mulai dari kartu yang di tengah. Di sini terlihat ya bahwa akan ada seorang dari masa lalu yang datang kembali ke dalam hidupmu. Dia akan berkomunikasi kembali kepada kamu dan ingin menawarkan suatu hubungan, suatu pembaruan dalam hubungan ya. Oke, dimana energi seseorang dari masa lalu ini energinya sangat maskulin ya. Dia nggak sabaran sifatnya ya, agak egois juga, terus ambisinya kuat. Di sini dia adalah sosok yang berani ya, dan juga memiliki sifat atau karakter yang tegas ya, dan orangnya ini nggak mau disalahkan gitu ya. Jadi ketika dia datang kembali ke dalam hidupmu atau mulai berkomunikasi dengan kamu, jangan mengungkit kesalahan dia ya di masa lalu ya di sini. Karena orang ini merasa dirinya itu benar gitu ya. Apapun yang telah terjadi di masa lalu, apapun yang dia katakan, dia perbuat kepada kamu di sini, dan mungkin itu memang menyakiti kamu, tapi dia juga memiliki alasan tersendiri gitu ya, yang membuat dia itu merasa bahwa apa yang dilakukan sama kamu itu tidak jahat gitu, untuk alasan kebaikan ya di sini. Oke, di kartu selanjutnya ada keinginan dari orang ini untuk bisa menstabilkan ya, memiliki hubungan yang stabil kembali dengan kamu. Tidak dia ingin damai lah sama kamu, tidak ingin bertengkar atau diem-dieman gitu ya. Mungkin selama ini tidak ada komunikasi atau perang dingin gitu sama kamu ya. Di sini ada juga keinginan dari dia untuk bisa berumah tangga dengan kamu, menjadikan kamu istrinya atau suaminya di sini ya. Oke, ada juga energi dari orang ini itu ingin rujuk sama kamu ya, jika kalian sudah pernah menikah gitu.
Oke, di kartu selanjutnya. Di kartu ini terlihat ya bahwa dia sudah menuai karmanya ya. Entah ini karma baik ataupun karma buruk, silakan kalian menilai sendiri ya. Kak Tere nggak katakan itu. Dimana karma yang terjadi atau karma yang dia terima itu menyadarkan dia gitu ya, bahwa dia itu sudah menyakiti kamu, dia itu sudah berbuat yang tidak benar, tidak baik kepada kamu di sini. Nah, oleh sebab itu ya inilah alasan orang ini itu datang kembali ke dalam hidup kamu, ingin berkomunikasi, atau dia sudah menemukan kesadaran bahwa kamu adalah seseorang yang bisa atau pantas gitu ya untuk mendampingi dia atau berada di sisi dia, atau untuk dia apa ya, untuk menstabilkan diri dia gitu ya, menstabilkan, kamu adalah penyetabil dia di dalam hidupnya gitu, penyetabil hidupnya gitu ya. Wah, kok ngomongnya ribet kakak ini. Udah lama nggak buat video ya, kakaknya lagi sibuk. Mohon dimaklumi ya teman-teman Cancer. Oke. Di sini Kak Tere melihat dan merasakan bahwa orang ini energinya lagi mendekat ke kamu gitu ya. Orang ini juga ada kecenderungan bisa, selain berkomunikasi secara lewat chat gitu ya atau telepon, bisa juga dia hadir gitu ya ke depan ke depan rumah kamu di sini, atau ke kota kamu gitu ya, ke tempat tinggal kamu. Mungkin dia lagi liburan atau lagi ada urusan kerja gitu ya. Akan ada pertemuan secara fisik juga yang Kak Tere lihat di sini. Namun orang ini walaupun punya keinginan untuk bersama kamu kembali ya, memiliki hubungan yang stabil di sini, tapi dia juga energinya tuh nggak mau terburu-buru gitu ya. Jadi kalau kamu ketemu dia 2 kali 3 kali atau beberapa kali terus kamu minta komitmen, rasanya agak sulit, dia masih akan pertimbangkan. Karena di sini juga ada trauma, dia takut gitu ya, dia itu menyakiti kamu lagi, atau bisa juga ini energinya vice versa ya, atau terbolak-balik. Dia ingin ada komitmen kembali sama kamu setelah pertemuan secara fisik atau by phone ya, by text di sini. Tapi kamunya masih mempertimbangkan karena ada ketakutan, ada trauma untuk dia bisa menyakitiku lagi Kak gitu. Peluang itu selalu ada, tapi tetaplah berpikir yang baik, berpikir yang positif teman-teman ya di sini. Oke. Apa sih perasaan dia sama kamu gitu ya? Ya kalian berdua, baik kamu atau dia, kalian sama-sama masih saling sayang di sini. Masih ada perasaan ingin dimiliki, ingin memiliki gitu loh ya. Oke, di kartu selanjutnya. Ya, di sini kalian memiliki peluang ya, potensi untuk kalian menjadi mitra dalam hal bisnis ya. Dia bisa jadi support system yang baik untuk jenjang karir kamu gitu ya, atau untuk kamu bisa lebih berprestasi kalau kamu lagi menjalani jenjang pendidikan gitu ya, masih dalam pendidikan. Di sini akan ada hal-hal baik gitu yang akan dia berikan atau akan dia upayakan ke kamu sebagai menebus dosa gitu ya kepada kamu di sini. Dia akan menjadi versi terbaiknya, tapi itu juga butuh waktu, butuh proses gitu ya. Butuh interaksi yang lebih jauh lagi gitu ya. Nggak bisa interaksinya hanya beberapa kali terus kamu mintanya dia tuh seperti ini Kak, nggak bisa, semua ada prosesnya ya. Ya dimana di sini ya kamu itu memiliki pilihan ataupun dia memiliki pilihan gitu ya. Apapun yang dia tawarkan kepada kamu, kedekatan yang dia inginkan gitu ya. Kalau dia ingin kedekatan yang lebih intens, lebih intim, ya di sini kamu memiliki memiliki peluang gitu untuk bisa say yes atau say no di sini.
Karena yang tahu gitu ya, kamu kembali sama orang masa lalu ini bahagia atau enggak ya diri kamu sendiri. Kamu yang tahu, bukan kakak atau siapapun di sini. Jadi jangan menggunakan alasan gitu ya, karena orang lain gitu yakin kamu bisa happy sama dia, atau orang lain itu, orang-orang di sekitar kamu bisa seperti memprediksi gitu ya, bahwa kamu dan orang ini nggak akan bahagia karena itu, karena omongan seperti itu kamunya nggak kembali sama dia, padahal kamu tuh masih menginginkan. Dan ini ada semesta memberikan seperti kebebasan untuk kamu memilih gitu ya, yang mana gitu. Mungkin ini juga bisa mengartikan bahwa kamu saat ini sudah dekat dengan orang lain di saat orang masa lalu ini hadir kembali. Kamu bisa memilih antara mau dekat sama maskulin masa lalu ini atau maskulin yang saat ini ada di sekitar kamu gitu loh, yang sedang dekat atau jalin hubungan gitu. Kamu tidak harus mengorbankan gitu ya hubungan kamu yang mungkin saat ini sudah berjalan demi maskulin dari masa lalu ini ya. Jika memang orang pasangan kamu atau orang yang lagi dekat dengan kamu saat ini lebih baik gitu, dari kamu lihat dia jauh lebih baik gitu ya dalam segala hal dari maskulin masa lalu, ya sudah gitu loh ya, cuma just friend aja, it's okay gitu ya menurut kakak. Oke, di kartu selanjutnya memang ada pemikiran gitu ya, ada seperti persepsi kamu bahwa kehadiran kembali orang masa lalu ini, maskulin masa lalu ini seperti jodoh gitu, atau buah karma baik yang berbuah. Mungkin selama ini kamu berada di masa tunggu atau masa penantian, sehingga ketika orang ini datang kembali kepada kamu, kamu seperti dapat durian runtuh gitu ya, karena kamu merasa bahwa doa-doa kamu tuh sudah terjawab. Mungkin inilah jodohku kalau bagi kalian yang memang lagi nanti orang masa lalu dan lagi single, nggak deket sama siapa-siapa. Ya memang ada potensi jodoh, memang dia adalah jodoh kamu yang dikembalikan lagi jalannya sama semesta gitu ya. Jadi di sini juga bisa mengartikan bahwa divine maskulin dari masa lalu ini bisa jadi godaan ya di dalam hubungan kamu dengan pasangan kamu saat ini. Mungkin dia adalah godaan untuk jodoh kamu gitu ya, untuk kamu menemukan jodoh gitu. Jangan sampai kamu mengorbankan seseorang yang sudah dihadirkan dan bisa bahagiakan kamu, kamu lewatkan begitu aja demi seorang masa lalu yang belum tentu gitu ya bisa membahagiakan kamu di sini. Yang realitanya yang harus kamu sadari bahwa dia tuh sudah pernah membuat kamu terluka, membuat kamu trauma di sini, membuat kamu harus menunggu gitu ya, atau menanti dia, atau kamu di sini sudah mengulur waktu, harusnya kamu sudah move on, karena divine maskulin ini kamu jadinya agak lama untuk move on, sedangkan sudah move on dipertemukan dengan orang yang baik, malah dia datang kembali gitu ya. Oke, dimana aku lihat kamu happy, dia juga happy, kalian sama-sama happy dalam rekonsiliasi ini, sama-sama bergairah, sama-sama bersemangat, sama-sama bersukacita gitu loh. Kamu nggak bisa memungkiri gitu dari kakak gitu kalau energinya seperti ini. Kamu tuh happy gitu dihubungi kembali sama dia, dia tanya atau say hi lah, say hi, tanya kabarmu ya apa gitu ya, kamu merasa happy gitu walaupun hanya seperti itu aja gitu loh. Ternyata buat seorang Cancer, happy itu gampang ya, tinggal disapa, diberi perhatian dikit, wah hatinya ya bahagia gitu, bersukacita ya. Kamu memiliki perasaan yang dalam sama orang ini, disadari atau enggak, diakui atau enggak ya, perasaan kamu sama orang ini sangat dalam sehingga kamu rela untuk mengulur waktu
ya, masuk dalam masa tunggu, masa menanti demi hadirnya kembali orang masa lalu ini. Juga terlihat di sini bahwa kamu memiliki keyakinan bahwa orang masa lalu ini, divine masculine ini bisa hadir kembali kok suatu hari nanti, entah kapan lah. Inilah waktunya ya. Semoga di bulan Juli ini masa penantian kamu sudah selesai teman-teman Cancer. Aminkan aja ya. Oke, dimana memang butuh waktu yang lama untuk kamu bisa membuka hati, untuk kamu bisa dekat dengan seseorang yang baru. Energi kamu masih stuck sama orang masa lalu ini, masih menunggu menanti dia kembali ya. Oke ya, dimana ada energi yang terlihat juga ya di sini, energi divine masculine yang lain yang energinya tuh lebih slow down, lebih kalem gitu ya, lebih ya lebih netral gitu ya, tidak terlalu energinya tuh tidak terlalu apa ya, nggak terlalu bergelombang gitu, nggak terlalu naik turun ya. Kalau yang ini wah energinya naik turun gitu ya, sungguh dinamis. Kalau ini orangnya lebih ya lebih jalani aja deh gitu loh ya. Oke teman-teman Cancer, kita buka kartu yang kedua, energinya seperti apa. Jangan jangan ganti channel, tetaplah di channel ini, disimak sampai selesai ya. Oke ya, di sini kamu terlihat ya bahwa kamu tuh sudah memiliki persepsi gitu ya, atau pemikiran bahwa kamu tuh nggak bisa gitu ya menggapai seseorang ini gitu. Seseorang ini telah jauh gitu. Tapi keyakinan hati kamu tuh jauh lebih kuat, dimana kamu bisa menarik orang ini untuk hadir kembali kepada kamu, dan itu membuktikan gitu ya bahwa hukum tarik menarik atau love of attraction itu benar-benar terjadi, benar-benar nyata di sini. Mungkin persepsi kamu, logika kamu sebagai manusia itu nggak mungkin lah dia datang kembali, tapi keyakinan kamu menarik dia gitu jauh lebih kuat daripada yang kamu kira di sini atau yang kamu sangka di sini ya. Dimana kamu merasa lelah, merasa bosan menunggu orang masa lalu ini hadir kembali. Maka dari itu kamu belajar atau berusaha untuk pelan-pelan aja deh buka hati, dekat dengan seseorang, menerima cinta baru di sini. Tapi ketika semua itu sudah kamu lakukan, ternyata orang masa lalu ini nongol lagi gitu ya. Oke. Ya. Dimana ada pandangan dari sisi kamu itu, kamu merasa bahwa dia adalah seseorang yang bisa membahagiakan kamu lahir dan batin. Ketika kamu bersama dengan dia, kamu bisa happy, dan kamu sangat pesimis sekali bahwa ketika kamu bersama orang lain kamu nggak akan happy. Itu kan persepsi yang salah gitu ya. Dimana juga terlihat dari sisi dia itu ingin disayangi sama kamu kembali, ingin diperhatikan sama kamu kembali. Ada kerinduan dari dia seperti itu saat mengenang kembali hubungan yang sudah berlalu antara kamu dan dia. Oke, di kartu selanjutnya di sini lihatlah ya, ada perasaan terikat, ada perasaan yang masih melekat di sini, yang dimana bisa Kak Teri katakan kalian berdua masih sama-sama menggenggam hati kalian, menggenggam perasaan kalian satu sama lain. Walaupun kamu berbahagia dengan orang baru, tapi tapi perasaan terdalam kamu masih lekat gitu sama divine masculine atau seseorang di masa lalu ini gitu. Kamu sepertinya menampakkan ke orang-orang sekitar kamu, ke lingkungan sosial kamu bahwa aku sudah move on gitu loh. Iya, tapi jiwa kamu tuh masih berpaling sama orang masa lalu ini gitu. Kamu bisa say I love you dengan orang lain gitu, dengan
cinta baru kamu, tapi jiwa kamu masih memanggil orang masa lalu ini, ya. Di sini ada ketidaksinkronan antara apa yang di luar dengan apa yang di dalam. Apa yang kamu tampilkan dan apa yang kamu rasakan tuh berbeda, sangat berbeda, ya, di sini. Oke, teman-teman Cancer. Oke, Kak Tera akan bahas sedikit ya. Di bottom of the deck di sini terlihat ya bahwa kamu sering apa Kak? Sering bermimpi tentang orang masa lalu ini. Entah kamu akui atau enggak ya. Kalau mau ngakui nggak apa-apa juga, tulis di kolom komentar, oke? Dan juga saat kamu menjelang tidur, kamu semakin galau ya. Ketika kamu mendengarkan readingan dari YouTube, semakin perasaanmu semakin galau gitu ya. Di sini jangan diteruskan ya, karena semua video general reading di YouTube itu sifatnya sangat netral dan universal, bukan untuk personal ya. Kamu mungkin merasa ada kesamaan cerita atau kisah, tapi belum tentu energi kamu yang terbaca di sana ya. Oke, jadi bijaksana teman-teman. Kak Tere ingatkan ya. Oke, Kak Tere minum dulu. Kita buka kartu yang ketiga ya teman-teman. Energinya seperti apa? Oke, jatuh kartunya sebentar teman-teman. Teman-teman Cancer. Oke, lihatlah di sini. Kamu berusaha atau dia gitu ya, ingin berpaling satu sama lain. Udahlah aku move on aja, udahlah aku lupain dia aja. Tapi gimana? Nggak bisa. Ya, kamu mungkin berpaling sebentar, terus menoleh ke belakang lagi, melihat orang masa lalu ini. Kira-kira dia hadir nggak? Kira-kira dia sampai mana? Apa masih jauh atau sudah dekat gitu. Kalau di visualisasikan seperti itu ya di sini. Kamu dan dia tuh sama-sama gagal move on, teman-teman Cancer. Kamu masih teringat dia pun juga teringat kamu. Di sini memang kamu ataupun dia ya, atau kalian berdua di sini sama-sama itu apa ya? Berusaha memalingkan fokus kalian, merubah fokus kalian agar nggak keinget dia, nggak keinget kenangan antara kalian berdua, dengan fokus pada pekerjaan kalian, bisnis kalian, karir kalian, atau orang-orang di sekitar kalian ya. Bisa juga kalian lebih fokus pada hal-hal duniawi di sini yang membuat perasaan kalian itu nggak galau gitu. Bisa membuang perasaan galau itu misalnya dengan apa Kak? Dengan shopping, berbelanja ya, dengan nonton drakor atau Netflix di sini. Ya kamu berusaha keras di sini untuk melupakan dia, tapi nggak bisa, sulit Kakak. Iya aku tahu gitu. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya ya. Ya di sini ya, setelah dia datang, kamu tersadar, kamu seperti mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang segala situasi dan kondisi yang terjadi di masa lalu. Oh ternyata dia nggak salah gitu ya, nggak bisa disalahkan gitu. Mungkin situasi dan kondisinya yang nggak memungkinkan, atau ada kesalahan dari kamu juga, kamu sadar akan hal itu, sehingga kamu tuh merasa ya sudahlah, tidak usah menyalahkan atau saling menyalahkan, atau sudahlah tidak usah bahas lagi, kita ngomongin masa depan aja, nggak usah ngomongin yang sudah berlalu. Ada sebuah kedewasaan dari sisi kamu di sini ya teman-teman, yang energinya sangat feminin sekali, sangat memakai rasa ya. Oke teman-teman Cancer,
Ya, di sini akan ada ide-ide baru ya, akan ada harapan-harapan baru di sini yang kamu mulai kembali gitu ya, atau manifestasikan seperti yang Kak Tere katakan di awal. Mungkin kalian akan menjadi partner bisnis ya, partner kerja, bisa juga dia bisa jadi seseorang yang bisa mensupport kamu dari sisi karir ataupun dari sisi hati di sini ya. Saat kamu mungkin ada perasaan-perasaan gelisah, perasaan-perasaan cemas, takut, mungkin orang ini akan bisa selalu ada buat kamu dan bisa menenangkan kamu dalam kasih sayangnya. Wow. Oke, teman-teman Cancer, inilah readingannya dari Kak Tere, semoga bermanfaat ya. Sebelum Kak Tere tutup, Kak Tere akan bacakan ini ya, kartu di bottom of the deck. Oke. Oke. Sorry ya. Tiba-tiba bikin batuk. Oke, di sini kalau kamu ya sama dia berpartner bisnis ataupun dalam pekerjaan karir, dia akan membantu kamu untuk mendapatkan karir yang bagus ya. Bisnis kamu juga semakin lancar dan berkembang. Jadi orang ini seperti bawa hoki gitu ya buat kamu. Jadi gunakan peluang dan kesempatan yang terbuka ya. Walaupun tidak sebagai kekasih, kamu misalnya sudah memiliki pasangan dan kamu tidak bisa bersama orang ini kembali, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu dan dia bisa menjadi seorang partner bisnis atau sahabat gitu ya, yang bisa saling support ketika misalnya pasangan kamu tidak bisa menjadi support system yang baik, ya mungkin dia bisa jadi support system yang baik gitu ya, sebagai seorang sahabat. Oke teman-teman, karena kasih sayang tidak harus berbicara tentang cinta, bisa juga itu berbicara tentang persahabatan ya. Di sini. Oke, akan ada blessing yang baik untuk teman-teman Cancer ke depannya ya. Ketika kamu sudah bisa berdamai dengan orang masa lalu, dengan segala situasi yang ada di masa lalu, entah kamu mengawali kembali atau memang memulai kembali dengan sebuah persahabatan, persaudaraan, ya akan ada berkah yang baik untuk kamu. Doa terbaikku untuk teman-teman zodiak Cancer di sini. Salam bahagia. Bye bye.